Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang barakah ini Allah kumpulkan kita dalam majlis yang barakah, tempat yang barakah, kegiatan yang barakah. Semoga hal yang semisal ini Allah kekalkan hingga di penghujung hayat kita, dan insya Allah ini menjadi bagian daripada pemberat mizan hasanah kita di yaumil akhir nanti. Selawat dan salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Rasulullah SAW, uswah, qudwah dan suri tauladan kita. Semoga kita senantiasa berpegang kepada apa yang diembatnya dan ditinggalkan kepada kita, dan semoga pula kita termasuk di antara umat-umat yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Teriring salam sejahtera kepada al dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Aceh Tengah yang luar biasa, baru saja kita mendengarkan lantunan azannya yang begitu merdu. Semoga seiring itu pula kita terus mendengar kebijakan-kebijakan beliau untuk kita, untuk memajukan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah dan menjadikan Kabupaten Aceh Tengah ini lebih islami. Yang kami hormati Bapak Rektor YN Takingan sebagai inisiator daripada Rabu Berkah, mulai dari kedatangan beliau ke YN Takingan memberikan nuansa yang sangat-sangat berbeda, mulai daripada komunikasi, karir dan jabatan dosen, penambahan jumlah mahasiswa, peningkatan jumlah prodi. Bahkan baru-baru saja ada 2 prodi yang baru saja diturunkan izinnya, hukum ekonomi syariah dan hukum keluarga Islam. Dan semoga kita mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat, Allah memberikan kesehatan kepada beliau untuk berbuat lebih banyak untuk YN Takingan terkhususnya, dan untuk kita di masyarakat Aceh Tengah pada umumnya. Yang saya hormati Bapak Kapolres Kabupaten Aceh Tengah, yang saya hormati Bapak Sekda, para asisten, para kepala SKPK, Bapak Kankemenag, Bapak Kajari, Bapak Camat, Amareje, para alim ulama, Ketua MPU, Ketua DMI, hadirin hadirat, semuanya kita calon penghuni surganya Allah. Tapi masih jadi calon Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan singkat ini mungkin sedikit kita mengulang kaji terkait dengan kejadian awal Agustus yang lalu di sebuah perkampungan Mukhabit, pedalaman dari sebuah desa yang bernama Raqqa di Syria. Munculnya gunung emas ataupun tanah gundukan yang berwarna keemas-emasan. Bermacam spekulasi
yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan hal tersebut. Bahkan ada di antara mereka yang langsung buat kem-kem penambangan. Itu ratusan masyarakat mengambil tanah meskipun secara manual, pakai skop, pakai cangkul dan lain sebagainya. Dan juga ada yang mengaitkan kejadian di Syria yang sungai Efrat yang kita maksud tersebut terkait dengan salah satu daripada tanda-tanda akhir zaman. Salah satu daripada tanda akhir zaman, alamat qiyamah al-kubra, dikaitkan dengan sabda Rasulullah SAW bahwa tidak terjadi kiamat kecuali mengeringnya sungai Efrat dan munculnya gunung emas. Hingga ada yang mengaitkan hal tersebut. Ada yang takut, ada yang mencari secara hukum ilmiah, ada yang mencoba untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan macam-macam perilaku masyarakat. Namun sidang jamaah sekalian, kita diingatkan dengan kejadian pada masa Rasulullah SAW ketika ada seorang badui yang mendatangi Rasulullah SAW. Pada saat itu beliau duduk bersama masyarakat, duduk bersama para sahabatnya, sampai ada datang seorang badui bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata as-sa'ah?" Kapan kiamat tersebut datang wahai Rasulullah? Tapi Bapak Ibu sekalian, Rasulullah tidak menjawab waktu kiamat datang. Akan tetapi Rasulullah balik bertanya kepada yang bertanya, "Madza a'datta laha?" Apa yang kalian persiapkan untuk kiamat tersebut? Itu yang dipertanyakan oleh Rasulullah SAW kepada mereka yang bertanya kapan kiamat datang. Apa yang kalian persiapkan untuk kiamat tersebut? Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, para ulama mengajarkan kepada kita, di antaranya adalah ayat yang dibacakan oleh imam tadi, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Katakan wahai Muhammad, "Innama ana basyarum mithlukum," sesungguhnya aku, kata Muhammad, sama seperti kalian manusia. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhanmu dan Tuhanku adalah Tuhan yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang mengingin untuk berjumpa dengan Tuhannya, falyamal amalan sholiha, maka hendaklah mereka beramal dengan amal soleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Para ulama Bapak Ibu sekalian di sini mengajarkan kepada kita, di antara bentuk-bentuk persiapan kita dalam kita mengarungi sisa-sisa kehidupan kita di dunia ini, setidaknya kita harus melakukan 3 perkara besar Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah membiasakan diri untuk terus berbuat yang terbaik. Apapun profesi kita, berusaha untuk memberikan yang terbaik. Surah Al-Muluk sangat sering kita dengar Bapak Ibu sekalian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dianya Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa yang terbaik amal ibadahnya Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan hanya sekedar beramal, akan tetapi menjadikan amal kita itu adalah
amal yang terbaik, Bapak Ibu. Dan di sini setidaknya ketika kita beramal dengan amal yang terbaik itu harus sesuai dengan manhaj. Artinya amal kita itu ada yang kita contoh, bukan hanya sekedar mengada-ngada. Terus yang kedua, keikhlasan dalam beramal. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Terus juga di antara cara ataupun indikator kita mengetahui amal itu adalah amal terbaik, kita lihat prioritas waktu beramal, prioritas jenis amal yang kita pilih, dan tidak kalah penting adalah sabda Rasulullah SAW, ahabbul a'mal, amal pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah, adwamuha, amal yang kita lakukan secara terus menerus, wa in qalla, meskipun amal perbuatan tersebut sedikit. Misalnya sedekah kita rutinkan dalam setiap hari kita, salat berjamaah kita rutinkan dalam setiap hari kita, tilawah Al-Quran kita rutinkan dalam setiap hari kita, zikir kita rutinkan dalam setiap hari kita, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang diajarkan oleh para ulama bukan hanya sekedar beramal dengan amal yang terbaik, akan tetapi bagaimana kita mampu untuk beramal yang pahalanya bisa mengalir terus-menerus. Ini hadis yang sangat sering kita dengar, Bapak Ibu. Idza mata ibnu Adam, kalau anak manusia mati, inqata amaluhu illa min thalath, terputus amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Mulai daripada sadaqatun jariyatun, ilmun yantafi'u bih, ilmu yang bermanfaat, dan termasuk diantaranya waladun salihun yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya tersebut. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Kalau kita berbicara terkait dengan amal soleh yang terus menerus mengalir pahalanya, ini artinya kita menciptakan passive income. Meskipun kita tidak beramal, akan tetapi pahala terus mengalir, terus kita dapatkan. Ini contoh, misalnya Bapak Bupati sekali mengeluarkan kebijakan, akan tetapi kebijakan tersebut terus diamalkan dan bermanfaat kepada umat. Meskipun suatu saat setelah 2 periode misalnya beliau tidak menjadi bupati lagi, ini pahalanya terus mengalir kepada beliau. Demikian juga misalnya Bapak Rektor, ini ketika beliau menginisiasi Rabu Berkah ini, sepeninggalnya beliau nanti ataupun meskipun beliau tidak datang, Bapak Ibu sekalian, ini Rabu Berkah tetap jalan, pahala terus mengalir kepada yang menginisiasi amal perbuatan yang sedemikian ini. Hadis yang sangat sering kita dengar, man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang menjadi pencetus amal kebaikan, falahu ajruha wa ajru man amila ba'daha, barang siapa yang menjadi pencetus amal kebaikan, dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengerjakan setelahnya. Wa man sanna sunnatan sayi'atan, dan barang siapa yang menjadi pencetus dari amal keburukan, falahu ajruha wa ajru man amila ba'daha, maka dosanya akan mengalir kepadanya dan dosa-dosa daripada orang yang melakukan hal yang sama setelahnya. Maka bersyukurlah kepada mereka-mereka yang membiasakan diri dengan amal soleh yang terus-menerus pahalanya, mulai daripada menanam pohon misalnya, sedekah ke masjid, ikut dalam pembangunan rumah ibadah, pembangunan sekolah, sedekah dalam bentuk mukena, Al-Quran yang dibaca dan dihafal, dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang ketiga adalah kita harus banyak-banyak berdoa. Apa doa yang kita panjatkan? Agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita
dalam amal soleh dan memberikan kita kematian yang husnul khatimah. Allahumma amin. Apa kata Rasul? Idza aradallahu bi'abdin khaira. Kalau Allah menginginkan kebaikan kepada hamba tersebut, ini kebaikan yang diinginkan oleh Allah kepada hamba tersebut, yushghiluhu, maka Allah akan menyibukkan mereka. Ini kok Rasulullah menyebutkan kalau Allah menginginkan kebaikan kepada hamba tersebut, ini yushghiluhu, Allah akan menyibukkan mereka. Hingga para sahabat bertanya, kaifa yushghiluhu ya Rasulullah? Bagaimana Allah menyibukkan mereka wahai Rasulullah? Yuwaffiqhu fi amalin salihin, Allah memberikan taufik kepadanya dalam amal soleh qablal maut, sebelum kematian menjemputnya. Maka kalau nanti selesai pensiun, tugas kita adalah ngurus masjid, ngurus kajian, ngurus kampung dan lain sebagainya. Ini bagian daripada tanda-tanda husnul khatimah kepada hamba, Bapak Ibu sekalian. Karena Allah memberikan taufik dalam amal soleh kepada hamba tersebut, hingga akhirnya Allah akan mematikannya dalam keadaan husnul khatimah. Ini termasuk kotak infak yang berjalan, ini bagian daripada tanda husnul khatimah. Maka jangan sampai kita melewati begitu saja. Dan insya Allah ini juga dipergunakan untuk kebaikan kita bersama dan untuk pembangunan masjid. Tidak menutup kemungkinan ini juga bagian daripada amal jariah. Ini Bapak Upati sudah kerling-kerling, nih lihat siapa yang enggak buka dompetnya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin 3 perkara tersebut yang menjadi bekal kepada kita dalam kita mengarungi sisa-sisa kehidupan kita di dunia ini, Bapak Ibu, yaitu terus beramal dengan amal yang terbaik, kemudian berusaha bukan hanya sekedar beramal, akan tetapi kita beramal yang pahalanya bisa mendatangkan pahala jariah, dan yang terakhir adalah banyak-banyak kita berdoa agar Allah memberikan taufik dalam amal soleh sebelum kematian menjemput kita. Billahi taufik wal hidayah, wabil ma'unah wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.